Di awal film kita akan diperkenalkan dengan 4 orang pembunuh bayaran bernama Danny, Hunter, Ronald, dan Meyer. Kala itu mereka sedang mengintai seorang pejabat yang akan melintas di jalan tersebut. Dan ketika mobil rombongan pejabat tersebut melintas ke sana, mereka pun mulai beraksi dengan meledakkan mobil pengawalnya. Oops. Selanjutnya Hunter langsung memblokir mobil pejabat tersebut. Setelah itu Danny muncul dan langsung menghabisi sang pejabat. Namun dia dibuat terkejut ketika mendapati anak si pejabat yang masih kecil ternyata berada di samping sang ayah. Di sini Danny hanya bisa terdiam karena merasa bersalah. Sampai akhirnya ia pun harus tertembak oleh polisi yang baru saja sampai. Beruntung Hunter dengan sigap berhasil menyelamatkan Danny. Kejadian tak terduga tadi pada akhirnya menyadarkan Danny bahwa sudah saatnya ia bertobat dan pensiun menjadi pembunuh bayaran. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Saat ini Danny mengasingkan diri ke negara Australia sembari menikmati masa pensiunnya. Di hari itu ia mendapat kiriman sebuah amplop yang berisi 1 tiket pesawat beserta foto Hunter sahabatnya yang kini tengah disandra oleh seorang pengusaha minyak yang berasal dari negara Oman. Pengusaha tersebut meminta Danny untuk menemuinya. Jika menolak maka bisa dipastikan Hunter akan mati. Mengetahui akan hal itu tentu Danny tidak akan tinggal diam saja. Apalagi sahabatnya tersebut pernah menyelamatkan nyawanya dari tajamnya peluru polisi. Saat itu juga ia terbang ke negara Oman. Sesampainya di sana Danny langsung disambut oleh Agen X yang merupakan tangan kanan si pengusaha minyak. Agen X berkata bahwa bosnya akan memberikan Danny sebuah misi yang sangat sulit. Dan jika misi itu berhasil diselesaikan, barulah Hunter akan dibebaskan. Ditambah Danny akan mendapat imbalan senilai $6 juta. You remember him, right? Hunter's a dead man waiting for you. Singkat cerita, Danny pun akhirnya bertemu dengan si pengusaha minyak yang bernama Omar. Tanpa basa-basi, Omar pun langsung bercerita terkait 3 orang anaknya yang tewas di tangan beberapa orang pasukan tentara Inggris alias tentara SAS, di mana mereka bertiga menjadi korban pada perang di masa lalu yang pernah terjadi di negara tersebut. Dan saat ini Omar hanya memiliki 1 orang anak bernama Bahri. Diketahui kalau Omar sedang mengidap penyakit parah dan hanya akan bertahan hidup 6 bulan lagi. Namun sebelum meninggal, Omar berniat membalaskan dendamnya kepada mantan pasukan tentara SAS yang telah menghabisi ketiga anaknya tersebut. Karena Omar menganggap Danny adalah orang yang tepat dalam menjalankan misi balas dendamnya tersebut. Omar juga berpesan agar Danny merekam pengakuan para pelaku, serta membunuh mereka seperti sebuah kecelakaan. Your friend will die with, and their deaths must show the English. Namun sebelum menyetujui misi tersebut, Danny ingin bertemu dulu dengan Hunter untuk memastikan apakah sahabatnya itu masih hidup. Dan setelah bertemu, Danny pun berencana untuk kabur dari tempat itu bersama Hunter. Sehingga baku tembak pun terjadi dan menewaskan beberapa orang anak buah Omar. Namun sialnya saat Danny dan Hunter hendak keluar, ternyata sudah ada Bahri dan anak buahnya yang menunggu di depan pintu. Hingga pada akhirnya Hunter pun kembali dikurung. Sedangkan Danny terpaksa harus menerima misi dari Omar sesuai rencana awal. Malam itu juga Danny langsung terbang ke Paris untuk bertemu dengan kedua rekannya Meyer dan Ronald. Tujuan Danny datang tak lain untuk meminta bantuan mereka dalam menjalankan misi tersebut. Awalnya Ronald dan Meyer menolak, mengingat target mereka merupakan pasukan militer yang sudah terlatih. Namun setelah mendengar imbalan dari Omar yang sangat besar, akhirnya Ronald dan Meyer pun setuju menjadi partner Danny dalam misi sulit tersebut. Fast is what we do, right? Wouldn't have you. Fuck you. Setelah kesepakatan dibuat, Danny pun langsung menunjukkan foto target pertama yang harus mereka habisi. Ia bernama Ryan yang diketahui kini berada di negara Oman.
Singkat cerita, mereka bertiga kini sudah berada di Oman. Terlihat Mayer tengah memantau gerak-gerik Ryan yang sedang mengarah kembali ke rumahnya. Kemudian disusul oleh Danny. Pada akhirnya Danny pun tahu alamat tempat tinggal Ryan. Di malam harinya Danny langsung beraksi, menyusup ke rumah Ryan secara mengendap. Kemudian Danny mengambil pecahan keramik di rumah tersebut, karena Danny akan menghabisi Ryan seperti sebuah kecelakaan. Di balik itu, Ronald kini sedang berada di sebuah bar, tempat pasukan tentara biasa berkumpul. Di sini Ronald mencoba menggali informasi terkait kejadian perang di masa lalu di negara Oman yang menyebabkan banyak warga sipil yang tewas, termasuk 3 orang anak buah Omar. Namun sialnya, beberapa orang yang berada di sana tampak mulai mencurigai gelagat Ronald, dan mereka pun langsung melaporkan hal itu kepada seseorang bernama Spike. Diketahui bahwa Spike merupakan mantan militer Inggris yang cukup disegani. Menanggapi laporan tersebut, Spike langsung menyuruh para anak buahnya tersebut untuk terus memantau pergerakan Ronald. Setelah itu, Spike pun menemui rekan militernya yang lain. Diketahui bahwa kelompok militer ini sering melakukan misi ilegal di tengah perang, sehingga menyebabkan banyak warga sipil yang tewas. Though you hate to admit it, that's a good man. What's doing, boss? You're out. That's one blood up in straight. Di keesokan harinya, Danny, Ronald, dan Mayer melakukan pertemuan di padang pasir, sembari membawa sebuah palu yang terbuat dari keramik yang sama seperti di rumah Ryan. Lalu Danny mempraktekkan cara menghabisi Ryan agar tampak seperti sebuah kecelakaan. Namun di saat hendak pergi, Danny tanpa sengaja melihat seorang pria yang tengah memata-matai mereka bertiga, hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sampai akhirnya menuntun mereka semua masuk ke dalam sebuah goa. Sayangnya orang ini berhasil lolos setelah ia menghancurkan sarang tawon, sehingga membuat Danny dan kawan-kawan terpaksa menghentikan pengejaran. Di keesokan harinya, tampak Ronald sedang berjemur di pantai. Di sana ia kembali melihat seorang pria yang terus memantau ke arahnya. Lalu secara diam-diam Ronald membocorkan ban mobil orang tersebut, sehingga orang itu tidak bisa lagi mengikutinya. Sedangkan Danny dan Mayer mulai beraksi untuk menghabisi Ryan. Kemudian Danny mengancam Ryan dengan senjatanya, lalu memaksanya membuat pengakuan di depan kamera bahwa dia dan rekan-rekannya terlibat dalam pembunuhan anak Omar. Sen bin Amir. In front of his family. You got me. Dan setelah pengakuan selesai direkam, Danny pun bersiap-siap untuk menghabisi Ryan dengan palu yang ia buat khusus. Namun tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah Ryan, di mana yang datang adalah pacarnya. Namun karena tidak ada orang yang membuka pintu, pacar Ryan pun akhirnya pergi dari sana. Saat Danny kembali ke belakang, ternyata Ryan sudah tewas dihabisi oleh Mayer. Di keesokan harinya terlihat Danny dan Mayer hendak terbang ke London, Inggris. Di waktu yang sama, Spike melihat berita kematian Ryan di koran. Spike mulai curiga bahwa rekannya tersebut mati bukan karena sebuah kecelakaan, tetapi dibunuh. Di lain sisi terlihat Ronald menemui Frank, seorang mantan tentara SAS yang kini beralih profesi menjadi seorang pelukis. Di kesempatan ini Ronald mencoba menggali informasi terkait misi mereka pada perang dulu. Mendengar hal itu, sontak Frank pun mulai curiga dengan Ronald. Lalu ia segera melapor kepada rekannya yang lain. Mengetahui akan hal itu, Ronald pun langsung menghabisi Frank. Di keesokan harinya, Spike kembali melakukan pertemuan bersama mantan pasukan tentara SAS yang lain. Di sini, Spike mengutarakan kecurigaannya terkait kematian Ryan dan Frank, yang kemungkinan besar dihabisi oleh pembunuh bayaran profesional, yang sepertinya hanya menargetkan anggota pasukan tentara SAS, terutama anggota yang terlibat dalam misi ilegal pada perang dulu. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menugaskan mata-mata untuk menyelidiki masalah ini. Beralih ke Danny dan Mayer yang kini sudah tiba di London untuk menghabisi seorang target kedua bernama Gary yang diketahui mengidap penyakit diabetes. Lalu di sore harinya Danny lantas mendatangi rumah sakit dengan menyamar sebagai seorang dokter.
Ia datang untuk mengambil cairan insulin yang akan digunakan untuk menghabisi Carrie, dengan membuat ia mati karena kelebihan dosis. Tanpa disangka, diam-diam Danny diawasi oleh Spike. Merasa ada yang tidak beres, Danny langsung tancap gas, hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sehingga Danny harus terpaksa masuk kembali ke dalam rumah sakit tersebut, lalu disusul oleh Spike, hingga duel di antara keduanya pun terjadi. Meski sempat dibuat kewalahan, namun pada akhirnya ia berhasil mengalahkan Spike. Singkat cerita, di malam harinya Danny menyusup ke dalam markas SAS. Pada suatu kesempatan, Danny berhasil memasukkan insulin beracun ke dalam kopi milik target keduanya tersebut. Hingga tak lama kemudian target tersebut ditemukan tewas karena keracunan obat. Kematian itu akhirnya sampai ke telinga Spike. Tentu ia sangat murka, karena lagi-lagi rekannya ditemukan tewas seperti sebuah kecelakaan. Setelah itu, Agen X kembali menemui Danny untuk memberikan informasi target terakhir bernama Simon, yang merupakan pensiunan tentara SAS. Di keesokan harinya, Danny dan Ronald mulai beraksi untuk mengintai Simon di kediamannya. Di sana secara kebetulan mereka berdua melihat Spike baru saja keluar dari rumah Simon. Lalu di sore harinya, Ronald memberitahu Danny bahwa besok Simon akan mendatangi sebuah tempat untuk interview kerja. Informasi itu ia dapat dari salah satu anggota SAS. Kemudian mereka berdua mulai menyusun strategi untuk menghabisi Simon. Nice. McCann's paying what? You can pay him. Di malam harinya, Spike kembali menemui organisasi pensiunan SAS untuk meminta bantuan dalam melindungi Simon, teman baiknya, yang kemungkinan besar akan menjadi target pembunuhan selanjutnya. Namun mereka menolak, karena melindungi Simon tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi mereka. Menanggapi penolakan tersebut, Spike pun sangat marah dan kecewa. Lalu pada akhirnya ia memutuskan keluar dari organisasi tersebut. Young and dumb. Di keesokan harinya terlihat Danny sedang memantau Simon yang sedang mengarah ke sebuah tempat untuk interview kerja. Saat Simon sedang dalam perjalanan, Meyer pun mulai beraksi dengan membuat Simon mati karena ditabrak sebuah truk yang sebelumnya sudah ia sabotase. Hingga dengan begitu Meyer punya kendali penuh untuk mengendarai truk tersebut dari jarak jauh. Lalu ia pun menabrakkan truk tersebut ke arah mobil Simon. Hingga akhirnya Simon pun tewas seperti mengalami sebuah kecelakaan di jalan raya. Pada saat yang sama, salah satu anggota SAS muncul dan berusaha menangkap Meyer. Hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sampai akhirnya orang ini berhasil membuat posisi Meyer terpojok. Rekan Meyer berniat membantunya dengan menembak mantan anggota SAS tersebut. Namun sialnya Meyer juga ikut tewas dari pantulan peluru yang sama. Di malam harinya, Danny menemukan alat penyadap di dalam mobil Meyer. Menyadari kalau selama ini mereka sedang dipantau, Danny dan Ronald pun memutuskan untuk berpencar. Spike kembali dibuat murka setelah mengetahui Simon, teman baiknya, telah tewas dihabisi. Tak berselang lama, Spike mendapati laporan dari bawahannya mengenai alamat penginapan Ronald. Saat itu juga Spike menugaskan anak buahnya untuk menangkap Ronald. Dari alat penyadap tersebut, Danny tanpa sengaja mendengar percakapan anak buah Spike yang akan menangkap Ronald. Kembali ke Ronald yang telah berhasil ditangkap. Akan tetapi Ronald memberontak dan berusaha melarikan diri. Sekuat tenaga ia berlari menuju ke tepi jalan raya untuk mencari mobil tumpangan. Namun sialnya Ronald malah tewas tertabrak mobil tronton.
beralih ke Spike yang baru saja pulang ke rumahnya. Dan ia dikejutkan dengan kemunculan Danny sambil menodongkan senjata. Di sini Danny memberi peringatan kepada Spike agar berhenti mengejar dirinya. Karena jika tidak, Danny mengancam akan memasukkan Spike ke dalam daftar target yang akan ia habisi. These lies don't exist. I'll know war, not My Spike. name, but you don't know me. Don't follow me. Setelah menegaskan ancamannya, Danny pun segera pergi dari sana. Singkat cerita, Danny sudah berada di Omar dan bertemu dengan Omar. Karena misi sudah selesai, Danny lantas meminta Omar untuk segera melepaskan Hunter. Karena hanya Hunter teman yang ia punya. Sedangkan kedua temannya, Mayer dan Ronald, sudah tewas dalam misi tersebut. Sesuai kesepakatan, akhirnya Hunter pun dilepaskan. Namun terkait imbalan $6 juta tersebut baru akan diberikan setelah Omar melihat rekaman pengakuan dari salah satu pelaku. You enough for what you did, never. Otherwise, all this is for nothing. Singkat cerita, Danny pun kembali ke kampung halaman untuk menemui pacarnya yang bernama Anna. Missed you, Daddy. Di malam harinya, Danny dihubungi oleh Agen X. Agen X mengatakan kalau Danny telah salah membunuh target. Ia lantas memaksa Danny kembali ke Oman. Bahkan mereka sengaja meletakkan selongsong peluru di tempat tidur Anna. Sebagai ancaman jika Danny berani menolak perintah Omar, maka kekasihnya tersebut akan dihabisi. Hingga dengan terpaksa Danny kembali ke Oman. Sementara itu Spike sudah mengetahui motif dan pelaku pembunuh ketiga rekannya tersebut yang tak lain didalangi oleh kelompok Omar. Sesampainya di markas, Danny langsung menghajar beberapa orang anak buah Bahri karena mereka sudah berani mengancam keselamatan pacarnya. Selesai itu, Bahri lantas menyuruh Danny membaca buku tentang kisah nyata yang terjadi pada perang di negara Oman dulu, di mana ternyata Ryan bukanlah pelaku yang membunuh ketiga anak Omar. Mendengar itu, Danny pun membela diri dengan mengatakan kalau ia hanya membunuh sesuai tugas yang diberikan. Dengan kata lain, kesalahan ada di pihak Omar. Setelah itu, Danny menemui Agen X untuk mencari tahu siapa pelaku sebenarnya yang harus ia eksekusi. Agen X pun menjawab kalau pelaku sebenarnya bernama Michael yang kini tinggal di sebuah apartemen. Ternyata ruangan Agen X telah disadap oleh Spike. Saat itu juga Spike dan anak buahnya segera mempersiapkan diri untuk menghabisi Danny dengan memasang bahan peledak di sekitar apartemen Michael. Di keesokan harinya, Spike dan anak buahnya bersiap menunggu kedatangan Danny. Saat itu muncul seorang pria memakai helm yang sedang mengarah ke apartemen Michael. Spike mengira kalau itu adalah Danny. Pria itu pun akhirnya tewas dari ranjau peledak yang dipasang oleh Spike. Namun setelah dicek ternyata dia bukanlah Danny. Sedangkan Danny kini sudah berada di ruangan Michael. Namun saat ingin melepaskan tembakan, Danny teringat bayangan seorang anak yang dulu ayahnya ia habisi di awal film. Sebelum pergi, Danny sempat memotret targetnya yang tergeletak di atas lantai sebagai bukti untuk diberikan kepada Bahri. Namun saat ingin keluar dari gedung, Danny pun dikepung oleh Spike dan anak buahnya. Danny berusaha keras untuk kabur, namun sialnya ia berhasil ditangkap oleh anak buah Spike. Move and you're dead. Setelah itu ia pun dibawa ke sebuah tempat, sedangkan Spike mendekati target Danny yang ternyata masih hidup. Karena alasan tertentu, Danny tidak jadi membunuh targetnya tersebut. Selesai itu, Spike pun menemui Danny yang kini disekap di sebuah gudang kosong. Karena penasaran, Spike pun bertanya, kenapa Danny batal membunuh targetnya. Danny pun menjawab bahwa dari awal ia tidak pernah berniat untuk membunuh teman Spike. Namun ia terpaksa melakukan hal itu untuk menyelamatkan nyawa sahabat baiknya. Dan misi baru akan selesai setelah Danny mengantar kamera tersebut kepada Omar. Mengetahui akan hal itu, Spike pun mengambil kamera tersebut. Di saat ia bersiap ingin menghabisi Danny, satu orang mantan anggota SAS muncul dan juga berniat ingin merampas kamera tersebut, bertujuan untuk mendapatkan uang dari Omar. Hingga terjadilah pergelutan di antara mereka bertiga.
You will with yours. Spike berhasil membunuh orang ini, sementara Danny berhasil kabur. Setelah itu Spike pun mendatangi Omar untuk menyerahkan kamera yang berisi foto kematian palsu target terakhir. Namun setelah bertemu langsung, Spike malah menghabisi Omar, karena Omar adalah dalang di balik kematian semua teman baiknya. Menyadari ayahnya tewas, Bahri malah senang, karena sebenarnya ia sudah tidak sabar ingin menguasai seluruh harta kekayaan ayahnya tersebut. Bahkan Bahri memberikan Spike imbalan sebesar 6 juta dolar, imbalan yang tadinya akan diberikan kepada Danny. Di tempat lain terlihat agen X dan anak buahnya berusaha membunuh Anna, karena Danny telah melenceng dari misi. Beruntung ada Hunter yang berhasil membalikan keadaan. Di keesokan harinya terlihat Danny dan Hunter berusaha memburu Spike untuk mengambil uang imbalan 6 juta dolar tersebut. Untuk memudahkan misi, Hunter lebih dulu menghabisi semua anak buah Spike. Setelah itu aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pada akhirnya Danny dan Hunter berhasil membuat posisi Spike terpojok. Kemudian Hunter membuka koper tersebut dan mengambil sebagian kecil uangnya, sementara sisanya ia serahkan kembali kepada Spike. Setelah itu mereka berdua pergi dan film pun selesai.